Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang meneladani para nabi dan Ashabul Kahfi dengan submateri Kisah Ashabul Kahfi. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi yang diharapkan agar Ananda dapat memahami kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana dalam Al-Quran. Kemudian Ananda dapat menceritakan kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran telah menyajikan kisah-kisah menarik dan banyak pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Salah satunya adalah kisah para penghuni gua atau kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Kahfi, pada intinya yaitu ayat 9 sampai dengan 21. Kisah 7 pemuda yang mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemuda itu tinggal di kota Tarsus di sekitar wilayah Efesus. Pada saat itulah kekuasaan Romawi yang dipimpin oleh Raja Dikianus. Wilayah tersebut kini dikenal dengan atau berada di wilayah Yordania. Kisah ini ratusan tahun sebelum Nabi Isa diturunkan. Demi mempertahankan keimanan, mereka meninggalkan negeri tersebut untuk menyelamatkan diri dari ancaman Raja Dikianus. Raja Dikianus adalah raja yang zalim, penyembah berhala. Ia mengancam semua penduduk yang beriman kepada Allah hingga mereka mengubah keimanannya. Baiklah anak-anakku sekalian, para pemuda tersebut pergi dan bersembunyi di sebuah gua. Mereka berdoa, mohon perlindungan Allah. Allah pun mengabulkan doa mereka. Ketika berada di gua tersebut, mereka merasa ngantuk. Akhirnya Allah tidurkan mereka hingga 309 tahun. Hingga tibalah waktunya mereka pun terbangun dan merasa lapar. Salah satu dari mereka pun keluar, yaitu Tamlika, pergi ke kota untuk membeli makanan. Kota itu kini berubah. Suasana pun sepertinya sudah berubah. Bangunan, orang-orang, dan pakaian yang mereka kenakan pun juga berbeda. Tamlika pun menghampiri salah satu penjual makanan tersebut. Ketika penjual itu menerima uang yang diberikan Tamlika tersebut, ia bertanya-tanya dan menyampaikan uang ini sudah lama sekali dan berbeda dengan uang yang ada saat ini. Tamlika pun menjelaskan dari mana uangnya tersebut, dan penjual makanan masih bertanya-tanya asal pemuda tersebut. Apalagi pakaian yang dikenakannya pun berbeda dengan mereka. Hingga pemuda itu menunjukkan tempat tinggal dan keadaan sudah berubah. Penghuni rumah yang sudah tua itu pun menyadari setelah mendengar nama pemuda itu. Penghuni rumah itu ternyata adalah cicit dari Tamlika. Orang-orang pun makin kaget mendengar ucapan penghuni rumah tersebut. Orang-orang masih penasaran dan aneh dengan yang mereka lihat. Apakah benar Tamlika ini adalah yang diceritakan selama ratusan tahun selama ini? Pemuda yang pergi dari raja yang zalim, yaitu Raja Dikianus, yang akhirnya raja meminta Tamlika itu mengantar ke gua tempat ia dan sahabatnya bersembunyi. Tamlika pun datang dan menceritakan kepada semua sahabatnya dan atas keanehan yang sudah dialaminya. Termasuk mereka baru menyadari bahwa Allah telah menidurkan mereka selama 309 tahun. Atas kuasa dan anugerah yang Allah berikan ini, mereka berdoa agar diwafatkan. Ketujuh pemuda itu pun Allah wafatkan, dan raja beserta pasukannya tidak sempat untuk menemukan mereka dalam keadaan hidup. Dari kisah Ashabul Kahfi ini,
kita bisa mengambil ibrah atau mengambil contoh teladan. Yang pertama, bersikap benar, berani bersikap benar, memiliki keteguhan hati terutama dalam beriman, ikhtiar dan berdoa terutama dalam belajar, bermusyawarah agar masalah yang kita hadapi dapat kita selesaikan. Baiklah anak-anakku sekalian, tibalah pada kegiatan kalian. Silahkan kalian diskusikan apa yang sudah kalian amati dan kalian baca. Kemudian, buatlah kisah singkat atau kesimpulan dari cerita tersebut. Kemudian di akhir, ceritakanlah kembali kisah Ashabul Kahfi agar kalian dapat memahami lebih banyak lagi tentang kisah tersebut. Terima kasih, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah belajar melalui video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.